اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Usman yang telah membacakan kalam ilahi. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tangerang Selatan, Kakanda Fatur Rahman MA. Kepada Kakanda Fatur Rahman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Burhanuddin Yusuf MMMA selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Profesor Ai, Bu Ai. Yang saya hormati Bapak Jaya Nurjana MA. Di sini ada juga Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan sebelum saya. Jadi ada Kanda Zaki Ansori. Selamat datang Kanda. Ini beliau yang selalu mensupport kepemimpinan hari ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai selesai periode Kanda. Teman-teman pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, lalu serta yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini merupakan momentum yang luar biasa bagi kita untuk merefleksikan nilai-nilai pemahaman kita terhadap agama yang kita miliki. Tentu ini berdasarkan Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qauman. Menurut ayat ini tidak boleh semuanya pergi berperang. Harus ada sebagian umat yang melakukan pembinaan terhadap agama. Lalu waliyundiru qaumakum, harus ada sebagian orang yang mengingatkan satu sama lain. Seperti misal ayat yang lain wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Para hadirin yang saya hormati, terutama ayahanda dan para pembicara pada hari ini, Kanda Zaki. Ini merupakan kegiatan kerjasama Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Doktor yang waktu itu disupport betul oleh Kanda Zaki yang mempertemukan kami untuk melakukan kegiatan ini.
Maka saya ucapkan selaku pimpinan pemuda, saya ucapkan terima kasih Kanda Safi dan para narasumber yang hari ini bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Tentu ini merupakan kerjasama yang luar biasa, mudah-mudahan bisa konsisten, istiqomah ke depan. Ayahanda dan para pembicara FGD ini, saya hanya sedikit saja, ini kegelisahan saya mungkin, karena waktu saya membuat tulisan tesis tentang agama dan negara, memang kesulitan pada saat itu untuk mempertemukan dalam bingkai keagamaan, dalam bingkai keindonesiaan. Sehingga mungkin ini jawaban dari kegelisahan waktu itu. Karena masih saja di sebagian kita mungkin ada yang memperdebatkan antara soal agama dan negara, ada juga yang memperselisihkan, ada juga yang tidak setuju terhadap Pancasila yang menjadi falsafah negara. Saya ingin mengutip 3 poin yang disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah, Ayahanda Abdul Mukti. Ada 3 poin kegelisahan adanya Darul Ahdi Wasyahadah. Yang pertama, masih ada golongan yang mempertanyakan antara relasi agama dan negara. Tentu pertanyaan ini menjadi salah satu dinamika yang mendasar di masyarakat bawah, karena kesulitan untuk menjangkau apakah yang saya lakukan selama ini sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan belum sesuai karena masih ada yang memperselisihkan. Lalu yang kedua, memang belum ada rumusan yang serius yang dibahas oleh akademik tentang relasi negara dan agama. Apakah ada pertautan atau jangan-jangan ada dinamika di dalamnya. Lalu yang ketiga, memang ada juga yang menjadikan perselisihan, ada juga yang sebagian kelompok yang membuat dinamika ini menjadi keruh, sehingga akhirnya membuat kelompok-kelompok baru, sehingga membuat yang kita anggap sebagai sempalan-sempalan dalam dunia ormas, sehingga merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi problem dan pertanyaan kita selama ini, mungkin terhadap adanya relasi antara agama dan negara. Darul Ahdi Wasyahadah yang diusung oleh Muhammadiyah merupakan salah satu jawaban penting bahwa bingkai keagamaan dan bingkai ke Indonesia ternyata bisa disatukan dalam negara. Sehingga konsep ini akan terus menyala di tubuh kader-kader Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah, bahwa tidak boleh ada yang mempertanyakan bahkan memperselisihkan antara agama dan negara, antara Pancasila dengan agama. Akan kita gaungkan terus bahwa tidak ada perselisihan sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, yakni Darul Ahdi Wasyahadah. Saya hanya memberikan setitik daripada problem yang rumusan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu kajian akademik yang akan menjadi paradigma baru bagi kita sebagai kader Muhammadiyah. Kanda dan Ayahanda dan seluruh pembicara yang saya hormati, barangkali itu yang mungkin bisa saya berikan sepatah 2 kata sebenarnya berkaitan dengan tema ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus kita jalin, Pak Doktor, lalu ada Bu Prof, mudah-mudahan kita bisa jalin terus supaya hasil penelitian bisa diterima atau bisa disebarkan kepada masyarakat di
khususnya di kader Muhammadiyah. Ayahanda dan teman-teman yang saya banggakan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah, fathul karim, wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Fatur Rahman MA atas sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Jaja Nurjannah MA selaku Ketua Tim Pengabdi UHAMKA. Kepada Dr. Andes Jaja Nurjannah MA disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Burhanuddin Yusuf MMA. Semoga sehat selalu ya Pak. Saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kota Tangerang Selatan, Mas Fatur, dan juga rekan-rekan di Pemuda, serta tentu yang senior di Pemuda nih, Mas Jaki. Nah, ini senior. Kemudian kepada kolega saya, sekaligus juga pimpinan saya di kampus sebenarnya ini, ya, Ibu Associate Prof. Dr. Ai Fatimah Nur Fuad. Mudah-mudahan asosiatnya segera hilang ya. Kita doakan. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Karena beliau ini masih muda, secara usia di bawah saya gitu. Tapi karir akademik dan lain-lain menjadi guru saya. Begitulah kehidupan teman-teman ya. Kita tidak usah ragu untuk berguru kepada siapapun, bahkan saya kepada Mas Fatur pun banyak berguru nanti. Waduh, ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi program ini dikerjasamakan dengan PDPM dan sesungguhnya ini adalah mengenang masa-masa saya di tahun 90-an ketika saya juga aktif di PDPM Kota Jakarta Selatan, kemudian PWM DKI. Cuma karir saya mentok di situ di Pemuda. Jadi cuma sampai PWM DKI, tidak sampai pusat. Waktu Mas Mukti jadi ketua PPM pada saat itu di Surabaya, saya ikut muktamar mewakili Jakarta Selatan. Dan sehingga ketika saya bekerja sama dengan pimpinan daerah pemuda, sesungguhnya ini melayang memori saya ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, tahun 98 sampai dengan 2000-an lah itu awal. Banyak dinamika di sana ya, ketika mengadakan pelatihan-pelatihan gitu dan lain sebagainya. Intinya kita senafas gitu. Jadi saya memahami kegalauan Mas Fatur, memahami kegalauan teman-teman, bagaimana berdakwah lewat pemuda. Ini sudah saya rasakan, dan hari ini makanya saya menggandeng pemuda karena tentu ini berharap terutama tentang Darul Ahdi wa Syahadah tadi ya, yang tadi Mas Fatur jelaskan bahwa relasi agama dan negara memang tampaknya tidak pernah selesai gitu ya. Sampai dengan nanti. Wong yang sama-sama mengatakan negara Islam saja prakteknya berbeda. Misalnya negara kita menyatakan negara Islam itu kan di kita ada Saudi, ada Iran, ada Pakistan. Praktiknya berbeda-beda. Itulah hukum sifatnya ijtihadi ya, fikih. Nah, oleh karena itu maka kondisi konteks kebangsaan dan kenegaraan saya kira ini penting dipertimbangkan. Ya, karena pada masa Umar bin Khattab saja
yang pada saat itu adalah merupakan gemblengan Rasulullah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ternyata ada ijtihad-ijtihad baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena ini adalah terkait dengan konteks-konteks yang berbeda. Ini materi saya nanti ya, jadi sekarang sambutan aja lah. Baik, untuk sebagai ketua tim pengabdi dari UHAMKA, karena sebagai dosen di Universitas PTMA, saya kira ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, kita tidak melakukan tridharma, tapi caturdharma bahkan. Selain pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, ya, pengabdian masyarakat, dan juga kegiatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan maka kalau ada yang menjadi dosen di PTMA tapi tidak aktif di ranting, tidak aktif di cabang, tidak aktif di ortom, itu dipertanyakan sesungguhnya. Kenapa tidak aktif gitu? Karena harus ada caturdharma gitu. Oke, teman-teman sekalian, untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebagai tim pengabdi ya. Pertama kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Burhanuddin Yusuf MM, kemudian kepada teman-teman pemuda, Mas Fatur dan Mas Zaki yang menghubungkan saya, kemudian difasilitasi secara tindak lanjut oleh Mas Alvan, dan tentu teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya, tapi saya yakin bahwa keberadaan Anda semua adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kegiatan kita hari ini, demi mensiarkan kegiatan dakwah Muhammadiyah, baik dari konsep kami sebagai pengabdi maupun dari sisi pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ai. Ini Bu Ai ini adalah anggota saya di pengabdian hari ini. Di pengabdian Bu Ai, saya sebagai anggota, jadi tukar-tukar saja begitu. Nah, terima kasih Bu Ai sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan amalan yang baik, tentu saja yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentu saya mohon maaf kepada semua yang hadir apabila masih banyak kekurangan di sana-sini terkait dengan pelaksanaan PPM ini. Tentu kegiatan PKM ini bisa dikomunikasikan di masa-masa akan datang. Saya walaupun tidak saya yang turun, mungkin bisa kolega-kolega saya nanti yang turun, tinggal nanti mungkin dari pemuda ingin menggarap tentang apa gitu ya, bisa diusulkan ke Bu Ai atau ke saya. Nanti karena setiap semester kita ada PKM dan ada belasan dosen di FAI, ratusan dosen di UHAMKA gitu ya. Jadi bisa kita kerjasamakan sebenarnya program-program pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, baik yang sifatnya penguatan ideologi seperti hari ini ataupun yang sifatnya yang lain-lain, apakah misalnya dalam bidang media sosial, komunikasi dan lain sebagainya, karena di kita ada beberapa fakultas yang memang membidangi itu. Nanti insya Allah akan kami hubungkan kalau misalnya PDPM ingin bekerja sama lagi di masa-masa akan datang. Saya kira itu saja sebagai sambutan dari saya. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Handes Jaja Nurjana, FA, atas sambutan. Sambutan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ayahanda Dr. Hans Burhanuddin Yusuf, MMMA, selaku Ketua PDM Tangerang Selatan. Kepada Ayahanda Dr. Handes Burhanuddin Yusuf, disilakan. Dokter. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Bapak Dr. Jaja Nurjana MA yang sama-sama kita hormati, Ibu Ai Fatimah Nur Fuad LCMA PhD yang sama-sama kita hormati, kemudian Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan yang juga sama-sama kita hormati, dan para peserta Zoomiyah kegiatan FGD ya, FGD atau FGD Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan yang sama-sama kita banggakan. Para undangan, para senior dari pemuda, di antara tadi ada Mas Zaki ya. Mungkin yang lain semestinya yang senior-senior juga masih harus hadir juga ke sini nih. Harapan saya ya seperti ya ketua yang lama Mas Iwan ya. Mestinya harus hadir juga memberikan support. Mungkin jangan Mas Fatur juga tidak begitu komunikasi. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan, saya juga berpesan supaya ini juga kegiatan ini diundang juga yang sejajar dengan pemuda, ya bisa juga dari unsur IMM, bisa juga IPM yang senior, karena IPM sekarang ini sebetulnya kebanyakan mahasiswa gitu. Baik, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan merasa senang, berbahagia, dan memberikan apresiasi kegiatan ini yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Tangerang Selatan bekerjasama dengan mungkin ini FAI UHAMKA barangkali, itu yang jelas secara personal Pak Dr. Jaja, Bu Ai Fatimah PhD yang telah menawarkan ini satu hal yang memang perlu disambut, dan ini tidak hanya menurut hemat saya tidak hanya sekedar satu kali ini aja, banyak hal lain yang memang kita adanya sinergisitas antara kampus dengan perserikatan sini ya tentu ada pemuda ya, tidak hanya perserikatan dalam pengertian hanya di tingkat Muhammadiyah saja ya, bermuda, ada IMM, ada IPM gitu. Sekalian pembinaan oleh SDM di situ kita memanfaatkan untuk memperkuat kita bermuhammadiyah. Nah ini barangkali dari segi sumber daya manusianya, dari sumber daya yang lainnya berupa sarana dan sumber daya dana, tentu dari kampus itu lebih banyak kita harapkan, dan dosen-dosen kita yang ada di FAI atau di perguruan tinggi di UHAMKA ataupun di UMJ atau ITB AD itu ya itu mereka juga merasa terbantu, dan kita di perserikatan juga merasa terbantu. Kalau ini terus-menerus dan diprogram, kalau perlu ada koordinasinya antara masing-masing komponen, tidak mesti harus terpusat kepada PDM tentu menyetujui dan merasa senang. Apalagi ini kita tahu Pak Jaja ya sebagai memang dosen di PTN, kemudian juga beliau juga sebagai bagian dari pengurus Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga Bu Ai Fatimah PhD ini ya sebetulnya juga tidak lain ya, memang itu adalah kader Muhammadiyah yang memang begitu lebih maju kalau dibandingkan dengan saya. Itu kan istilahnya itu generasi sekarang yang lagi manggung, yang bisa untuk memajukan Muhammadiyah ke depan. Ini yang perlu saya ungkapkan. Tanpa Pak Dr. Jaja dan kawan-kawan bersama Ibu Ai, saya pikir nanti
generasi Muhammadiyah ke depan itu belum tentu bisa lebih maju dari warga Muhammadiyah yang sekarang. Kita melihat sekarang Muhammadiyah itu dari waktu ke waktu itu berarti masuk warga ataupun ya anggota Muhammadiyah itu perlu semakin lama semakin berbeda kemajuannya dibandingkan dengan yang sekarang ini. Ini yang perlu saya komentari ya. Jadi maksud saya supaya ini nanti tidak hanya sekedar datang satu ide ini aja. Tapi saya yakin seperti yang lalu itu juga pemuda lebih banyak kegiatannya itu. Maka dari itu juga perlu ada koordinasi dan dengan PDM seperti ini kan, walaupun tidak secara formal, kalau secara begini kan sudah koordinasi kan, langsung diikutkan PDM untuk memberikan sambutan. Itu yang terkait itu. Maka dari itu ya Muhammadiyah tidak akan bisa dikenal di tengah-tengah masyarakat tanpa didukung oleh aktivitas kalau di luar Muhammadiyah itu namanya sayap-sayap ya. Kalau kita itu adalah dari ortom ya. Muhammadiyah itu dibantu oleh aktivitas pemuda, dibantu oleh aktivitas Aisyah, dibantu oleh aktivitas IMM, IPM, kemudian di bidang lainnya ya bisa juga di bidang HW, di bidang dan yang lain-lainnya, termasuk juga masalah seni. Kemarin saya juga ada tawaran, mungkin tolong juga ditangkap juga oleh pemuda, tawaran dari Kiai Cepu ke saya, tolong juga pemuda ini juga harus ditingkatkan juga dari segi aspek seni budayanya gitu. Ya, ini barangkali ya perlu disambut gitu. Ini saya perlu komentari. Baik, terkait dengan acara yang judulnya pada hari ini yaitu penguatan wawasan konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Ini lagi memang banyak terkait dengan hal-hal yang bukan hanya di Muhammadiyah tapi juga di luar Muhammadiyah. Kita tahu bahwa di Muhammadiyah kalau terkait dengan ini tidak di tingkat kebijakan Muhammadiyah tidak ada masalah. Kalau kita lihat telusuri sejarah ya bahwa Muhammadiyah itu tidak merupakan hal yang asing dalam persoalan ini. Yang tersebut secara umum itu adalah hubungan atau relasi antara negara dengan agama itu sudah jelas. Tinggal sekarang barangkali mensosialisasikannya dan mengimplementasikannya. Kita tidak akan ada perdebatan. Kalau saya pikir seperti itu. Kalau kita lihat kita baca, itu baik kita temukan di dalam sejarah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kalau kita sebut misalnya seperti Insinyur Soekarno, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakir, kemudian Sukirman Wiro Sanjoyo, kemudian juga Pak Miskar Kasman Sigodemejo, yang kebetulan Pak Kasman ini waktu dulu S1 itu dosen saya dulu itu. Nah itu kalau kita baca itu dia orang tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah pada saat itu, dan dia lah memang sudah melibatkan hubungan antara negara dengan agama itu tidak asing gitu. Nah itu yang perlu diketahui. Kemudian dengan istilah Darul Ahdi wa Syahadah ini bagaimana mengimplementasikannya di tingkat-tingkat ataupun di kantong-kantong Muhammadiyah. Bukan bagi kita menggiring Muhammadiyah seperti itu, tapi memang sudah selogisnya seperti itu menurut saya. Mungkin nanti akan kita minta mohon bantuan dari Bu Ai dan Pak Jaja nanti untuk memperkuat pemikiran ini. Kalau kita misalnya juga melihat dari aspek, ya saya tidak akan bicara istilahnya ya, mungkin cukup Pak Jaja nanti dengan Bu Ai ya, lihat dari kaitannya dengan apa yang kita temukan di dalam kepribadian Muhammadiyah itu jelas-jelas itu sangat-sangat ini yang memang dicetuskan oleh pimpinan kita pada awal, misalnya pada kepribadian itu beramal, berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini jelas harus keterlibat negara. Kemudian kalau sebelum itu saya ungkap juga bahwa bahwa perjanjian orang-orang pendahulu kita Muhammadiyah dan bagian dari bangsa Indonesia ini tidak bisa ditawar lagi, sudah sepakati bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara untuk mewujudkan negara dan bangsa ini sebagai berkemakmuran yang sama dengan Muhammadiyah itu adalah itu baldatun thayyibatun rebun wapur itu tidak
ada masalah menurut saya gitu. Cuma berarti dalam pelaksanaannya bukan hanya sekedar diskusi di sini, tapi bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat itu sudah mengimplementasikan itu untuk lebih meningkat lagi. Nah, kemudian juga misalnya satu contoh juga dalam kepribadian Muhammadiyah itu memperbanyak kawan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Itu kan sudah luas pemahamannya. Kemudian juga berlapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Kemudian juga bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Memang organisasi kita seperti itu. Kemudian mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan filsafat negara. Maksudnya Pancasila. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh yang baik. Muhammadiyah seperti itu. Kemudian aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah, ya, kebaikan dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Terutama ini Islam nih. Kita kadang-kadang suka berpikir terlalu membesarkan pada diri kita sendiri, tapi kita tidak mampu membuat jaringan kerjasama dengan yang lain. Saya merasakan seperti itu adalah ada di antara sikap-sikap kita di Muhammadiyah dari Ortom, bahwa kita itu kalau ngajak orang lain itu kayak kitanya merasa benar sendiri dan besar sendiri. Mampukah kita bekerja sama dengan lain, kemudian kita mewarnai. Dan ini berat. Maka itu nanti ketika kita bicara hubungan antara negara dan agama itu, ya ini persoalan-persoalan yang muncul. Karena dalam Pancasila misalnya kita tahu nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan atau ya nilai kemanusiaan. Itu kalau dibahas cukup luas bahasanya dan mendalam. Maka dari itulah pada kesempatan ini saya sedikit menyinggung itu supaya tidak hanya ini kita sampai kepada persoalan FGD ya, Forum Discussion Group aja, tapi adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam langkah-langkah yang jelas untuk ke depan itu tidak ada lagi pendapat yang sumbang yang muncul di tengah Muhammadiyah. Maka itu ini adalah kenapa Muhammadiyah itu selalu mengemukakan atau memajukan Islam berkemajuan, Islam yang mencerahkan, Islam yang wasatiyah. Itu sangat erat kaitannya. Itu diputar-putar di balik kemudian akan ketemu gitu. Nah, maka itulah kalau misalnya sekarang di kalangan organisasi Islam di luar Muhammadiyah ada namanya Islam Nusantara, kemudian juga sekarang adanya moderasi beragama. Sebetulnya di Muhammadiyah sudah menurut orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah ataupun pimpinan Muhammadiyah itu sudah lebih duluan Muhammadiyah. Nah, jangan sampai kalau sudah seperti ini masih ada di kalangan unsur Muhammadiyah yang belum juga begitu tercerahkan dalam hal ini. Maka itu kesempatan ini saya mohon Pak Jaja dan Bu Ai bisa mencerahkan kita semua dalam hal masalah negara dan agama, kemudian lebih khususnya itu adalah kesepakatan disebut dengan Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah. Demikian saja dari saya. Kalau maaf kalau agak kelamaan saya menyampaikan sambutan ini. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Nasrum minallah wa fatsun qarib wa basyiril muslimin. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya nanti barangkali kalau duluan nggak ya ininya ya, pamit ya. Siap. Pak Burhan, terima kasih. Ya. Terima kasih Ayahanda. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan ke moderator kepada Kakanda Zaki Ansori SEMM. Disilakan. Ya, baik. Terima kasih Adinda MC. Mohon izin Pak Jaja, kita langsung mulai. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda kita, Bapak Dr. Haji Burhanuddin Yusuf, MMMA, Ketua PDM Kota Tangerang Selatan, Kanda Fatur Rahman MA, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Ayahanda Siap, Kanda. Siap. Ayahanda Dr. Jaja Nurjanah MA, kemudian Ibunda Profesor Ai Fatimah Nur Fuad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian rekan-rekan kita semua di Pemuda Muhammadiyah dan seluruh tamu undangan. Mohon izin sebelum dimulai untuk penyampaian materi pertama dari Prof. Ai Fatimah. Ya. Saya akan menyampaikan dan menginformasikan terkait biodata dari Prof. Ai Fatimah. Prof, ini mungkin saya bacakan tidak seluruhnya ya, hal-hal yang yang fundamental aja nih. kita rangkum sedikit, nanti barangkali juga bisa di-share ke teman-teman semua. Baik, Profesor Ai Fatimah Nur Fuad, LC, MSI, MA, PhD, jabatan fungsional sebagai lektor kepala, lahir di Ciamis pada tanggal 5 Agustus 1976. Jadi terbukti nih apa yang disampaikan Pak Dr. Jaja, secara usia di bawah Pak Dokter ya. Kemudian nomor telepon handphonenya 0812 86 8685 6829. Saya ulangi 0812 8685 6829. Lalu kemudian mata kuliah yang diampu, yang pertama adalah Sosiologi Pendidikan Islam. Yang kedua, Metodologi Penelitian. Yang ketiga, Kemuhammadiyahan. Dan yang terakhir, Akidah. Sejauh ini telah menghasilkan lulusan sebanyak 35 mahasiswa S1 dan 2 mahasiswa S2. Riwayat pendidikan, S1 di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Bidang ilmu kajian Islam, lulus pada tahun 2001. Kemudian S2 di Leeds University, Inggris. S3 juga di Leeds University, Inggris. Bidang ilmu, agama, dan masyarakat. Untuk S2 lulus tahun 2009 dan S3 selesai di tahun 2017. Jadi Prof. Ai lengkapnya Prof, dari timur ke barat ya. Jadi, komprehensif lengkap nih. Kemudian diaplikasikan di negara kita Indonesia tercinta. Wah, Masya Allah, sungguh luar biasa. Sambil turis itu. Kemudian pengalaman penelitian 5 tahun terakhir. Ini di tahun 2019 yang terbaru tentang dampak modernitas terhadap pergeseran konsep dan gerak dakwah kontemporer di Indonesia. Ya, jadi dampak modernitas terhadap pergeseran konsep dan gerak dakwah kontemporer di Indonesia. Di tahun 2018 melakukan 3 kali penelitian terkait dengan purifikasi dan modernisasi dalam dakwah Muhammadiyah. Studi kasusnya Muhammadiyah Ranting, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Lalu sosial media dan literasi keagamaan generasi milenial. Dan di tahun 2018 juga sempat melakukan penelitian tentang perempuan dan dakwah, pengalaman dakwah anggota Aisyah Ranting, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakat yang terbaru di tahun 2021. Pelatihan untuk penguatan wawasan mengenai PAI berbasis
kesetaraan gender bersama Dikdasmen Kebayoran Baru ya. Lalu kemudian di tahun 2020 peningkatan literasi media berbasis literasi agama di Desa Ciomas, Panjalu. Di 2019 itu ada tafsir dan fikih bencana, penguatan wawasan kemuhammadiyahan, dan kepedulian sosial melalui pengajian di Aisyah Ranting Ulu Jami, Jakarta Selatan. Artikel ilmiah yang sudah dikeluarkan ini ada beberapa yang tercantum, terbaru di tahun 2020, Dakwah and Politics, Life Experiences of the Female Islamists in Indonesia. Kemudian di 2018, Purifikasi dan Modernisasi dalam Dakwah Muhammadiyah. Kemudian seminar ilmiah di 2019, ini ada Public Activists Amongst Female Islamists in Indonesia. Lalu karya buku beliau nih, yang menarik nih teman-teman semua. Sudah ada 4 karya ya. 2018 itu ada artikel dalam buku Muslim Milenial, lalu ada ensiklopedi Hamka, lalu ada artikel di dalam buku yang terkait dengan Suyatno di Mata Sahabat. 2017 ada Hidup Damai di Negeri Multikultur. Kemudian terakhir tentang hak kekayaan intelektual. Perolehan HKI Prof. AI dalam 10 tahun terakhir, ini di 2019 ada 2 tentang purifikasi dan modernisasi dakwah Muhammadiyah, Ranting Ulu Jami, Jakarta. Lalu di 2018 ada modernisasi politik Iran. Nah, studi fenomenologi pemikiran politik Khatami 1997 sampai 2004. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau lainnya yang mungkin nanti bisa teman-teman diskusikan dan tanyakan di forum ini. Demikian informasi singkat terkait Prof. AI Fatimah Nur Fuad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan lebih banyak membahas tentang wasatiyah Islam. Ya begitu ya Prof ya. Kalau ada yang kurang mohon diluruskan dan ditambahkan. Terima kasih kepada Prof. AI, dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Zaki Ansori atas waktu dan perkenalannya yang luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi fasilitas atau sarana untuk kita bersilaturahim, silatul fikri lebih jauh lagi untuk persyarikatan juga untuk masyarakat yang lebih luas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqo hamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini walaupun hari Minggu juga masih dalam suasana libur karena di mana-mana sepi ini di sekitar saya, tapi kita semua masih bisa kumpul. Bu Ai dinyalain lagi, Bu Ai. Oke, baik. Ya, udah. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Burhanuddin Yusuf, Ayahanda Dr. Jaja Nurjana, Pak Pathur, dan Pak Zaki Ansori, juga Bapak Ibu semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita semua berkumpul untuk sharing secara informal saja gitu ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi, ditambahkan, itu silahkan gitu ya. Saya dan Pak Jaja insya Allah sangat terbuka. Kita berdiskusi secara lebih rileks saja karena hari Minggu begitu. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Ya, baik. Seperti
tadi disampaikan moderator kita dan juga Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat, saya mengambil topik mengenai dakwah wasatiyah Islam dan bagaimana peran Muhammadiyah dan Aisyah begitu. Nanti untuk topik Darul Ahdi Wasyahadah, Pak Jaja pakarnya, dan insya Allah nanti Pak Jaja yang akan menyampaikan secara lebih komprehensif. Bapak Ibu sekalian, nah ini salah satu wasatiyah Islam itu menurut saya adalah bagian yang penting bagaimana koordinasi dan kerja antara lembaga agama atau ormas keagamaan dengan negara itu bisa bersinergi menciptakan kondisi masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih baik. Salah satunya melalui dakwah wasatiyah Islam. Nah, dalam banyak literatur memang tidak disebutkan secara letter luck ya, belum banyak artinya yang mengkaji secara spesifik mengenai Muhammadiyah atau Aisyah. Ini sebetulnya peluang riset yang baik gitu ya Pak Jaja. Jadi dan Bapak Ibu semua, nah sebetulnya kalau dalam literatur umum atau global itu lebih sering disebut sebagai CSO atau Civil Society Organization. Nah, organisasi civil society ini ya diantaranya yang paling besar menurut saya di dalam konteks Indonesia adalah Muhammadiyah dan Aisyah tentunya. Paling besar sebagai organisasi modern, lalu paling tua berdirinya, paling lama punya kontribusi untuk negara dan seterusnya, sehingga sangat layak untuk ditunjukkan kepada masyarakat global bagaimana sebetulnya peran Muhammadiyah dan Aisyah sebagai CSO, Civil Society Organization, dalam membangun masyarakat yang yang kemanusiaannya baik gitu ya, terhindar dari sikap dan perilaku ekstremisme, radikal, kekerasan dan seterusnya. Artinya harmonis begitu. Nah, itu kan penting untuk tadi poin yang ayahanda kita sampaikan, kemanusiaan ya, selain nilai keagamaan atau ketuhanan tetapi juga nilai kemanusiaan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah selama 1 atau 2 dekade terakhir itu sebetulnya pemerintah sudah aktif mengkampanyekan moderasi beragama. Tetapi suaranya itu baru agak kencang mungkin 5 tahun belakangan gitu. Nah, berbagai fenomena atau kejadian itu mendorong pemerintah untuk bagaimana mengarus utamakan moderasi beragama ini di seluruh kementerian dan di seluruh elemen masyarakat. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang yang mendorong dan mengharuskan pemerintah untuk mengambil aksi yang tepat gitu untuk menghindari sikap-sikap ekstrim, radikal atau terorisme dan lain seterusnya. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks radikalisme, ekstremisme dan seterusnya, itu bukan berarti kami misalnya ya peneliti atau saya sendiri itu memasukkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang harus dicegah gitu, bukan seperti itu, tetapi bagaimana melakukan upaya-upaya counter agar perilaku itu tidak terjadi, agar gerakan itu tidak terjadi. Nah, itulah sebetulnya peran dari CSO itu. Peran Muhammadiyah adalah bagaimana mengantisipasi hal-hal yang terjadi di masyarakat sehingga bisa diminimalisir dengan dakwah-dakwah yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan yang harmonis, toleran dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan berarti Muhammadiyah sudah masuk dalam target radikalisme, lalu kemudian BNPT memasukkan Muhammadiyah, itu bukan seperti itu sebetulnya logikanya. Karena beberapa waktu yang lalu di PP Muhammadiyah sempat ada diskusi mengenai hal itu dan saya kebetulan hadir. Jadi sebetulnya ini adalah upaya antisipasi counter atau dalam bahasa literatur deradikalisasi gitu. Jadi bukan kitanya sendiri yang radikal, bukan, tetapi ada bagian dalam masyarakat kita yang itu cukup sensitif dan lalu mereka
memiliki pemahaman atau gerakan yang radikal sehingga kita perlu menjadi bagian untuk sama-sama meminimalisir hal itu. Nah, aktor non-state. Jadi ini adalah aktor selain negara ya, yaitu Muhammadiyah, dan ini dipercaya sebagai partner kunci sebetulnya di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia ya, tapi organisasi civil society itu selalu dirangkul oleh pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang damai, toleran, untuk mencegah pemahaman yang